Banyak di antara kita yang merasa sulit untuk berkata butuh uang. Dalam situasi berat, ungkapan ini justru terbesit, namun mulut kita terasa berat untuk mengatakannya. Apakah kamu pernah merasakannya? Tentu, perasaan itu sangat umum, dan mungkin kamu juga mengalaminya dalam momen-momen tak terduga, seperti saat gajimu menipis atau saat tagihan menunggu untuk dibayar. Mengapa ada rasa malu atau ketakutan saat kita bicara tentang hal ini? Ini bukan hanya soal uang. Ini tentang bagaimana kita memandang keberanian untuk mengakui kekurangan yang kita hadapi. Mari kita selami lebih dalam di chapter pertama pembahasan ini. Chapter 1, Mengapa kita tidak bisa mengakui kebutuhan? Saat kita berada dalam tekanan finansial, muncul rasa enggan untuk mengakuinya. Rasa malu dan ketakutan akan penilaian dari orang-orang di sekitar kita bisa membuat kita berusaha menutupi kondisi sebenarnya. Coba bayangkan, kamu sedang berhadapan dengan teman-temanmu yang tampak yakin dengan keuangannya, sementara kamu sedang menghitung sisa uang di dompet. Perasaan tidak cukup ini membuat kita terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan. Jadi, kenapa kita merasa perlu menyembunyikan keadaan kita? Masyarakat sering menilai keberhasilan melalui angka-angka konta di rekening, sehingga kita takut dianggap gagal bila kita menginginkan dukungan. Padahal, setiap orang pernah berada di posisi sulit. Dalam pembahasan ini, kita perlu mengurai perasaan yang mengganggu ini dan memahami bahwa mengakui butuh uang adalah langkah awal untuk mencari solusi. Chapter 2, Pengaruh lingkungan terhadap perasaan kita. Lingkungan sekitar memberi pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan berinteraksi dengan uang. Ketika kita tumbuh di lingkungan yang menganggap membicarakan uang adalah tabu, tanpa sadar kita pun terbawa pada pola pikir tersebut. Coba ingat, apakah orang tua atau teman-temanmu selalu berbicara terbuka tentang uang? Banyak dari kita diajarkan untuk diam dan tidak membicarakan hal itu. Padahal, komunikasi tentang keuangan seharusnya menjadi asupan penting dalam hidup. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut also tangential thought, yang mengatakan bahwa perasaan kita seringkali terpengaruhi oleh norma yang telah dibentuk di sekitar. Misalnya, seorang mahasiswa yang melihat teman sekelasnya yang mampu membeli barang-barang mahal mungkin merasa rendah diri tentang kondisi keuangannya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Dan penting untuk menyadari bahwa kondisi finansial setiap orang berbeda-beda. Mari kita tidak takut untuk berbincang lebih terbuka tentang hal ini. Chapter 3, Berani menghadapi kenyataan. Menghadapi kenyataan adalah bagian penting dari proses bertumbuh. Meskipun sakit, menangani realitas keuangan perlu dilakukan agar kita bisa melangkah ke depan. Banyak di antara kita akan lebih memilih menghindar daripada menghadapi situasi sulit ini. Dalam banyak kasus, mengakui kebutuhan adalah langkah pertama yang cukup menantang, namun ini akan membuka peluang untuk mencari solusi. Satu sisi dari keberanian adalah menerima bantuan. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda sikap realistis. Ketika kita menyadari bahwa berani meminta dukungan dapat meringankan beban, maka rasa malu itu perlahan akan menghilang. Dan ini jangan dianggap sepele, karena melalui langkah kecil ini, kita sebenarnya menunjukkan keberanian untuk maju. Chapter 4, Perubahan Mindset, dari tersembunyi menjadi terbuka. Perubahan mindset adalah hal yang perlu dilakukan untuk mengubah cara pandang kita terhadap kekurangan finansial. Alih-alih melihatnya sebagai beban, kita bisa mulai memandangnya sebagai tantangan. Memahami bahwa mengambil langkah pertama adalah bagian dari perjalanan pertumbuhan pribadi. Banyak orang yang berhasil bangkit dari situasi sulit setelah berani membicarakan apa yang mereka butuhkan. Cobalah untuk berpikir tentang sebuah situasi di mana kamu melihat seseorang berbagi beban keuangannya. Bagaimana reaksi teman-temannya? Cenderung positif bukan? Ini karena banyak di antara kita merasa terhubung dan berempati dengan orang lain yang berjuang. Dengan memperjelas kondisi kita
kita dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Chapter 5. Langkah awal untuk mengubah situasi. Dalam mengatasi permasalahan keuangan, ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil. Pertama, catat semua pengeluaran dan pemasukan sehari-hari agar kamu mengetahui kondisi keuanganmu. Kedua, berbicaralah dengan orang kepercayaanmu tentang situasimu, untuk menciptakan rasa saling mendukung. Ketiga, pertimbangkan untuk mencari sumber pendapatan baru yang bisa mengurangi tekanan finansial. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa merancang strategi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik secara bertahap. Ingat, mengubah situasi memerlukan waktu dan kesabaran. Tidak ada jalan pintas, tetapi perlahan kita dapat datang lebih dekat ke tempat yang kita inginkan. Jadi, berani untuk melangkah maju dan jangan ragu untuk mengakui jika kamu butuh bantuan. Jangan ragu untuk mengikuti channel Ruang Tumbuh dan belajar lebih banyak tentang proses bertumbuh dalam hidup kita. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.